Dengan kondisi sekolah yang seperti ini, para guru tetap berusaha untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Salah satu peserta didik yang dikisahkan adalah Lintang. Dia adalah anak dari seorang nelayan dan tinggal di pesisir pantai. Walaupun jarak rumahnya sangat jauh dengan sekolah, dia tetap bersemangat mengayuh sepedanya berkilo-kilometer. Bahkan, dia harus menunggu buaya muara lewat karena itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke sekolah. Pak Farhan, kepala sekolah dari SD tersebut, tetap mempertahankan sekolah itu walaupun hanya terdapat 10 peserta didik. Sekolah di mana pendidikan agama, pendidikan budi pekerti bukan sekedar pelengkap kurikulum. Kecerdasan dilihat bukan sekedar dari nilai-nilai, dari angka-angka itu bukan, tapi dari hati. Dengan kondisi yang serba kekurangan, peserta didik menggunakan alat-alat seadanya untuk belajar. Mereka menggunakan lidi untuk berhitung dan menggunakan peta yang rusak untuk pembelajaran geografi. Mimpi aku ini bukan jadi istri saudagar, Pak. Mimpi aku jadi guru. Musibah kembali menimpa Bu Muslimah, yaitu Pak Farhan, kepala sekolah yang mereka cintai, meninggal dunia. Bu Muslimah sangat terpukul dan sedih dengan meninggalnya Pak Farhan. Kini dia menjadi pengajar tunggal di sekolah tersebut. Dengan meninggalnya Pak Farhan, membuat Bu Muslimah tidak hadir untuk mengajar beberapa hari di sekolah. Hal ini membuat peserta didiknya menjadi sedih dan memutuskan untuk tidak bersekolah. Kecuali Lintang yang bersemangat untuk sekolah dan meyakinkan semuanya. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. Mereka tetap gigih untuk belajar walaupun tidak ada Bu Muslimah yang mengajar. Mereka mengandalkan Lintang sebagai peserta didik terpintar, dan Lintang dengan sangat sukarela mengajarkan teman-temannya untuk tetap belajar. Gelap dan berjeruji. Lebih buruk daripada kelas kita yang sering bocah. Kegigihan mereka membuat Bu Muslimah kembali ke sekolah untuk mengajar. Bu Muslimah terus mendidik mereka, mengajarkan mereka, hingga mereka bisa mendapatkan kejuaraan dalam lomba cerdas cermat. Hingga akhirnya musibah terjadi pada Lintang. Ayahnya meninggal dunia dan memutuskan untuk tidak bersekolah untuk menjaga adik-adiknya. Beberapa tahun pun berlalu. Ikal yang sudah tumbuh besar kembali ke Belitung. Dia bertemu dengan Lintang yang sekarang menjadi nelayan meneruskan pekerjaan ayahnya. Ia ingin berterima kasih kepada Lintang dan kepada teman-temannya karena dia telah mendapatkan beasiswa. Film yang akan dibahas kali ini adalah Sekolah Rimba. Seperti apa kisahnya? Berikut ini alur ceritanya. Diperlihatkan seorang wanita mengendarai sepeda motor membelah perkebunan kelapa sawit dan masuk hutan. Dia adalah Butet Manurung, seorang guru yang akan mengajar anak-anak di suku Anak Dalam atau biasa dengan orang rimba yang tinggal di daerah hulu Sungai Makekal. Butet bekerja pada sebuah lembaga konservasi bernama Wanaraya yang berfokus pada pelestarian hutan. Selain menjaga hutan, Butet juga rela menembus lebatnya Bukit 12 untuk mengajari membaca dan menulis para anak-anak rimba. Namun naas, saat di dalam hutan, Butet terserang penyakit malaria yang menyebabkan dia demam hingga dia pingsan di tengah hutan.
Untungnya ada anak rimba yang tinggal di hilir Sungai Makekal yang menolongnya dan membawanya ke hulu Sungai Makekal tempatnya mengajar. Keesokan harinya Butet tersadar. Dia diberitahu oleh anak hulu yang berkata jika bu guru Butet hampir mati. Untungnya ditolong anak dari hilir. Mengetahui hal itu, Butet jadi penasaran siapakah yang telah menolongnya kemarin. Apalagi jarak antara hulu dan hilir sangat jauh. Hari demi hari ibu guru Butet menjalankan aktivitasnya mengajar orang rimba membaca, menulis, dan berhitung. Di sela-sela pembelajaran, Bu Butet dikejutkan dengan orang tak dikenal, namun ia segera pergi ketika didekati. Bu Butet merasa dialah orang yang menolongnya tempo hari. Lalu beberapa hari kemudian Bu Butet diajak oleh anak-anak hulu untuk berburu. Ketika di hutan, mereka kembali bertemu dengan pemuda misterius itu. Tapi Ningkabau dan Bi Indah, dua orang anak didik Bu Butet, mengenali anak tersebut yang menolong Bu Butet tempo hari. Kemudian mereka mengajak pemuda itu untuk ikut belajar, namun anak itu malah lari dan hanya mengatakan dia bernama Nyungsang Bungo dari Makekal Hilir. Beberapa hari kemudian, Bu Butet kembali ke kantornya untuk mengambil logistik. Ketika di kantor, Bu Butet menyampaikan keinginannya pada pimpinan lembaga itu yang bernama Bahar untuk memperluas area mengajarnya sampai dengan Sungai Hilir Makekal. Tapi hal tersebut tidak disetujui oleh Bahar karena mereka harus menghemat anggaran dan fokus dulu pada daerah yang telah direncanakan untuk dibantu. Kemudian Butet diberitahu jika program mereka berhasil dipublikasikan pada media massa. Namun nampaknya Bu Butet tak terlalu menyukai hal tersebut karena dia ikhlas melakukannya. Tapi itu adalah sarana pertanggungjawaban kepada para donatur yang mendukung program lembaga Wanaraya. Akhirnya, tanpa mengantongi izin dari lembaga dan menggunakan uang pribadinya, Bu Butet mulai berjalan ke hilir Sungai Makekal dengan ditemani oleh Ningkabau dan Bi Indah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan segerombol pembalak liar. Ningkabau lalu mengamatikan operasi mereka, tapi sayangnya mereka ketahuan. Untungnya mereka segera lari sehingga tidak tertangkap. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan ke hilir. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Dr. Astrid, relawan asal Swedia yang sedang melakukan penelitian di kawasan tersebut. Ibu guru Butet banyak mendapat informasi tentang kearifan yang dimiliki oleh orang rimba. Namun pihak masyarakat luar dan lembaga terkait sering memandang mereka dengan sebelah mata. Dr. Astrid dulu sempat bekerja sama dengan Bahar. Namun karena sering berbeda pendapat dengan Bahar, maka dia memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan Bahar. Setelah mereka berjalan 5 hari, akhirnya mereka sampai di kawasan hilir Sungai Makekal, tempat tinggal kelompok Tumenggung Balaman Badai. Setelah melakukan permohonan dan ungkapan selamat datang, akhirnya Ibu Butet diperbolehkan mengajar di daerah hilir oleh ketua adat di sana. Hari demi hari, Bu Guru Butet mengajar anak didiknya di hilir Sungai Makekal. Mereka nampak senang belajar dengan Bu Guru Butet, tak terkecuali Bungo yang sedari dulu sangat ingin belajar membaca. Namun demikian, maksud mulia Bu Guru Butet tak selamanya mulus. Beberapa warga wilayah hilir mulai tak nyaman dengan keberadaan Butet. Hal itu dikarenakan para anak-anak di daerah lain lebih suka belajar daripada membantu orang tua mereka di ladang atau berburu. Selain itu, keresahan warga juga mulai bertambah dengan kepercayaan yang mereka anut, di mana pensil dan buku bisa mendatangkan penyakit. Tak hanya itu, mereka juga percaya jika anak-anak mereka sukses belajar, maka mereka akan pergi dan tak akan kembali. Pada suatu hari, warga Tumenggung Balaman Badai didatangi oleh para pembalak liar yang tempo hari bertemu dengan Bu Butet di hutan. Mereka membawa sembako, biskuit, gula, dan juga rokok. Ternyata para pembalak itu adalah karyawan perusahaan kelapa sawit yang ingin menguasai tanah ulayat milik kelompok Tumenggung Balaman Badai. Mereka hanya diberikan liruki berupa sembako, beberapa kaleng biskuit, gula, dan juga beberapa bungkus rokok.
Pihak perusahaan berulang kali menipu menggunakan surat perjanjian yang telah dicap jempol oleh ketua adat. Namun, pihak warga adat yang tak mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Akibatnya, mereka sudah 3 kali berpindah tempat akibat diusir oleh pihak perkebunan serta kelompok pembangunan. Bu Butet mengakui hal tersebut dari Bungo yang kemana-mana membawa surat perjanjian tersebut, ditambah dari cerita ketua adat mengenai kondisi mereka. Lebih parah lagi, para orang rimba tidak boleh membuka ladang pertanian karena alasan zona tanaman nasional, dan mereka juga tak lagi berburu karena masalah konservasi. Berbagai permasalahan itu yang memotivasi Bungo untuk belajar membaca karena dia tidak ingin ditipu oleh orang luar terus-menerus. Namun di sisi lain, perdebatan mengenai keberadaan Bu Butet di kalangan warga adat semakin memanas. Terjadi pro kontra di antara mereka. Akhirnya, pihak pimpinan adat mengambil keputusan untuk meminta Ibu Guru Butet untuk tidak lagi mengajar, pergi dari wilayah mereka agar tidak terjadi konflik antar warga. Mendengar hal tersebut, Butet memahami permasalahan terjadi dan ia menuruti apa yang diminta pimpinan adat. Bungo pun marah karena dia sangat ingin belajar. Bu Butet kemudian kembali ke kantor Wanaraya yang ada di Bangko, Provinsi Jambi. Di sana, Bu Butet dimarahi oleh Bahar karena pergi tanpa izin. Bahar juga mengatakan jika Bu Butet telah melampaui tugasnya dengan mengajar sampai ke hilir, padahal tugas utama Wanaraya adalah konservasi hutan. Bu Butet membela diri dengan mengatakan, sesungguhnya para orang rimba yang selama ini menjaga alam. Mereka lebih arif dan bijaksana dalam mengelola alam. Tapi kini mereka semakin terdesak karena seringkali mereka ditipu oleh pihak-pihak yang mau mengeruk keuntungan dan merusak hutan. Mereka butuh pendidikan agar tidak mudah dibodohi karena kita butuh mereka untuk menjaga keseimbangan alam. Walaupun ditentang oleh pimpinan kantornya, Bu Guru Butet tak pernah gentar tekadnya yang telah bulat mengajar orang rimba sulit untuk dipadamkan. Apalagi ketika melihat kegigihan dan perjuangan Bungo untuk belajar membuat Bu Guru Butet sulit meninggalkan mereka begitu saja. Akhirnya, Bu Guru Butet mengunjungi seorang transmigran asal Jawa Tengah bernama Bu Parian. Bu Parian adalah seorang pengepul getah karet dan getah damar yang banyak orang rimba menjual hasil ladangnya ke rumah Bu Parian. Hal itu tidak disisihakan oleh Bu Guru Butet di rumah Bu Parian. Bu Guru Butet membuka kelas untuk mengajari para anak rimba membaca dan menulis. Banyak para anak rimba yang datang untuk belajar termasuk Bungo yang ikut belajar di sana. Pada suatu ketika, Bungo dijemput untuk pulang ke rumahnya karena ketua adat mereka meninggal dunia. Pada awalnya, Bungo tak mau pulang karena dia masih ingin belajar. Tapi setelah dibujuk oleh Ibu Guru Butet, Bungo akhirnya mau pulang dan ikut prosesi melamun yaitu kegiatan mengembara ketika ada salah satu anggota keluarga meninggal hingga sedih mereka hilang. Perginya Bungo memaksa Bu Guru Butet pergi dari hutan dan pulang ke kantor Wanaraya. Ternyata di sana dia telah ditunggu oleh jurnalisa dari berbagai wilayah yang ingin meliput kegiatan Butet mengajar orang rimba. Namun, Butet menolak mengeksploitasi anak rimba untuk kepentingan bisnis. Ia juga mengatasnamakan lembaga karena selama ini lembaga yang menaunginya tak begitu peduli dengan yang ia lakukan. Karena sikap tersebut membuat Bahar marah besar dan memecat Butet Manurung. Setelah itu Butet pulang ke kota Jambi. Beberapa hari di Jambi, Butet merasa rindu dengan anak-anak rimba dan kebersamaan mereka di sana. Butet juga memiliki niat untuk kembali ke sana, tapi tak memiliki modal yang cukup. Butet kemudian mengadakan seminar dan presentasi di kampus meminta bantuan pemerintah hingga lembaga asing untuk membantu programnya. Akhirnya beberapa bulan kemudian bantuan mengalir dari berbagai pihak. Sesampainya di hutan Bukit 12 Jari, Ibu Guru Butet dikagetkan dengan perubahan yang dilakukan oleh anak rimba. Mereka kini telah bisa membaca, bahkan Bungo dapat memahami isi surat perjanjian dan berani menolak surat perjanjian itu, sehingga mereka tak lagi ditipu. Semenjak saat itu muncul kesadaran dari warga suku anak dalam atau orang rimba tentang pentingnya pendidikan. Selanjutnya berkat bekerja sama saling bahu-membahu sekolah untuk anak dalam berhasil didirikan dengan nama Sekolah Rimba.
Seperti itulah perjuangan seorang guru yang mengajar masyarakat suku anak dalam, meskipun banyak rintangan namun semangat demi memberikan ilmu yang tak pernah patah.